Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Thumma ila sahibu syarhuha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Perkara sam'iyat sudah kita bahas tentang nasabnya Rasulullah, dari ayahnya sudah, dari ibundanya sudah, terus kemarin sudah bicara tentang haud. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Hari ini kita lanjut membahas tentang syafaat. Yajibu an yu'lama wa yajibu an yu'lama, dan diwajibkan juga untuk diketahui annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi faslil qadha, wa Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat pada waktu penetapan keputusan hukuman. Namanya faslul qadha, tempat di mana hukuman akan diputuskan. Ai fil qada'i fasili bainan nas, yaitu pada waktu keputusan hukuman ditetapkan di antara manusia.
Ruya dikisahkan annahu idza jama'a Allahu nas fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah, bahwasanya sesungguhnya ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di satu tempat pada hari kiamat, aqbalatin naru yarkabu ba'duha ba'dan, ketika manusia dikumpulkan di suatu tempat pada hari kiamat, maka datanglah api dari neraka yang saling bertumpuk-tumpuk. Api yang satu menginjak api yang lainnya untuk meloncat ke sana. Nanti yang ini yang diinjak loncat lagi, numpukin yang satunya mau ngeloncat ke sana. Saling bertumpuk-tumpuk, saling berusaha untuk keluar dari barisannya. Yarkabu ba'duha ba'don wa khazanatuha yakufunaha anin nas. Sedangkan penjaganya menahan api itu dari kerumunan manusia. Malaikatnya guys, mundur. Api nerakanya sudah mau loncat ngejar manusianya, coba. Apinya udah nggak tahan, pingin apa? Pingin apa? Berkumpul dengan kawannya. Ada kawannya api. Kawannya api neraka itu apa? Siapa? Ya yang mau dipanggang di neraka itu kawan-kawannya. Maka mereka ketika lihat kawan-kawannya datang gimana? Rasanya pengen apa? Meluk aja. Rindu gua malu. Kapan kemari gitu. Itu saking pengennya meluk, pengennya mendekap para ahli-ahli neraka, maka api-api itu saling berbondong-bondong menuju pada mereka. Tapi malaikat mencegah apa yang mereka lakukan. Wa yataqulu wa izzati rabbi la yahliyanna baini wa baina azwaji. Maka api itu berkata ketika dicegah oleh para malaikat, demi kebesaran Tuhanku, wahai malaikat, akan berkumpul antara aku dengan istri-istriku. Yang ngomong siapa? Api. Jadi orang-orang yang akan dimasukkan neraka itu dianggap sebagai kekasih-kekasihnya mereka. Mereka sudah rindu sama kekasihnya. Dari di dunia gua ngeliatin lo doang, lo maksiat, lo kesono maksiat, kemari maksiat, gua kangen sama lo, sini dong gitu. Malaikat yang mencegahnya, nanti. Artinya ada waktunya nanti kamu berkumpul. Setelah apa? Hisab, sirat. Pada waktu yang sudah ditentukan, maka nanti akan ada waktunya untuk kamu berkumpul bersama mereka. Maka api itu berkata, setiap fayaquluna laha wa man azwajuk, maka para penjaga itu, para malaikat bertanya, api, emang istri lu siapa? Emang kekasih kamu itu siapa? Para malaikat nanya sama api. Nanyanya biar jelas maksudnya, biar dia denger gitu loh. Bukan nanya pengen tahu, bukan. Malaikat ya udah tahu nih api mau ngapain, udah tahu. Pakai nanya lagi malaikat. Tapi nanyanya maksudnya biar dia bersuara tentang apa yang mereka tuju. Maka malaikat nanya, para api, emang mana kekasih kamu? Fayaqulu kullu mutakabbirin jabbar. Maka api menjawab, setiap orang-orang yang sombong
dan memaksakan kehendaknya. Orang-orang yang sombong dan orang-orang yang menganggap bahwa kemauannya itu bisa terlaksana. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang menolak ketetapannya Allah, menolak takdir, menolak hukum, menolak nabi, menolak Quran, menolak. Nah, orang yang memaksakan kehendak mana? Ya, orang-orang yang mengingkari tentang adanya takdirnya Allah, menganggap kehendaknya bisa terlaksana sesuatu. Padahal dikatakan segala yang akan terjadi itu ada pada ketetapannya Allah. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu akan terlaksana, dan apa yang Allah kehendaki tidak akan terlaksana. Jadi yang Allah kehendaki, yang sekarang ada ini atas semua kehendak Allah. Nah, yang enggak ada juga atas kehendaknya Allah. Jadi enggak ada yang muncul lepas dari kehendaknya Allah, enggak ada. Fala yazalun nasu yamuju ba'duhum fi ba'din alfa amin wallahu ta'ala la yukallimuhum kalimatan wahida. Maka terus menerus berlangsung lautan manusia yang bergelombang satu dengan yang lainnya. Mereka saling berada dalam kesusahan, kepanasan, kedahsyatan, kerumpekan, keramaian pada padang mahsyar. Hal itu terjadi keramaian yang luar biasa, hiruk pikuk yang luar biasa selama 1000 tahun. 1000 tahun itu ukurannya akhirat apa dunia itu? Kalau 1000 tahun dunia mah udah kelewat. Sekarang kita udah berapa? 2000 tahun, cepat maksudnya. Kalau 1000 tahun akhirat, sehari di akhirat sama kayak 1000 tahun di dunia. Kalau 1000 tahun akhirat, 1.000.000.000 tahun dunia. 1000 kali 1000 itu berapa? Sejuta. Sejuta tahun dunia. Satu hari di akhirat sama kayak 1000 tahun di dunia. Kalau 1000 tahun akhirat berapa? Ya kan 1000 lagi. Ini berapa? 1000 tahun itu kita dikumpulkan di padang mahsyar, dijemur. 1000 tahun udah nggak diapa-apain, didiemin doang udah. Maksudnya didiemin doang itu Allah nggak memberikan perintah, Allah nggak ngasih larangan, nggak ditegur, nggak diajak ngomong, nggak disapa selama 1000 tahun. Bukan Allah nggak ngomong, bukan. Nih kadang orang pahamnya salah nih. Allah tidak berbicara kepada manusia selama 1000, terus Tuhan diam aja gitu. Bukan, Allah tetap wajib berbicara. Sifat wajibnya Allah nggak berubah. Adapun yang dimaksud Allah nggak berbicara, maknanya Allah tidak menjadikan perintah. Allah tidak mengirimkan berita gitu loh untuk manusia. Kalau sekarang kan Allah masih ngasih berita nih, apa? Ada nabi, utus sono, kamu sono, nih berarti ngasih berita dari Allah. Nanti di padang mahsyar nggak ada berita-berita itu, nggak ada. Nggak ada, udah pokoknya di tempat perkumpulan itu hanya manusia berkumpul, dijagain malaikat, udah lu mau ngapain terserah lu dah.
Diperintah enggak, dilarang enggak. Dan enggak bisa kemana, namanya lagi di halte gimana sih? Di ruang tunggu. Fayastaddul haulu ala ahlil mauqifi hatta yatamannau al-insirafa min hadzal mauqifi walau ila jahannam. Maka bertambah dahsyatlah huru-hara, kesengsaraan, kesusahan yang terjadi pada kerumunan manusia di tempat penantian tersebut, sehingga mereka berhayal untuk dapat meninggalkan tempat itu meskipun harus pindah ke neraka jahanam. Gimana keadaannya? Nah ginilah, wah mendingan digigit macan nggak apa-apa dah gitu loh. Padahal kayak pernah digigit macan, lu pernah lu? Ini orang-orang di padang mahsyar begitu, saking sudah nggak tahannya di padang mahsyar sampai memohon kepada Allah, ya Allah pindahkanlah kami walaupun ke neraka, yang penting jangan di sini. Dia kan belum pernah ke neraka, dikira neraka lebih gitu loh. Kalau ke neraka masuk tempat tadi aja, ya Allah, udah nggak, jangan di sini ya Allah, mendingan tempat tadi. Begitu, karena dia belum tahu bagaimana dahsyatnya neraka sampai pengen ada yang dimaksud langsungkan kami ke neraka ya Allah, maksudnya mereka nggak tahan menahan rasa malu. Kenapa? Manusia nanti di tempat persidangan itu ada orang-orang yang akan dipermalukan oleh Allah, yang mana kemaksiatannya akan dibuka di depan umum semuanya, hingga orang tahu tentang kemaksiatannya. Nah, ketika mereka malu, ya Allah udah nggak usah disidang, gua neraka aja langsung, ya apa-apa ya Allah, daripada dua hukumannya. Udah disebarin aibnya, digebukin lagi. Merasakan dua hukuman yang berat gitu loh. Nah, dia mengatakan, ya Allah udah nggak usah pakai disidang, saya ngaku salah, langsung hukum aja ya Allah. Fayaqulu ba'duhum li ba'din idhabu ila abikum Adam fayatuna Adam. Maka di antara mereka setelah 1000 tahun di padang mahsyar yang keadaannya susah luar biasa, maka mereka satu sama lain tahu-tahu saling ngobrol, ini kita datengin Nabi Adam aja, minta tolong biar Nabi Adam mohon kepada Allah, biar kita jangan di sini mulu, udah lama di sini nggak diapa-apain, ini diemin kagak, wedang kagak keluar, teh kagak ada, cemilan kagak ada. Mereka ngomong mendingan kita nyamperin Nabi Adam, terus minta Nabi Adam agar minta kepada Allah biar kita dipindahkan dari tempat ini gitu. Maka berkumpullah manusia itu, ada yang mengatakan sebagian manusia, ada yang mengatakan semua manusia, untuk mencari Nabi Adam. Kemana nyarinya? Nyarinya kemana? Kalau ada alamatnya mah mending. Segitu banyaknya orang, miliaran orang, ente mau nyari satu, itu nyarinya satu nabi dicari bisa sampai bertahun-tahun. Dan mau kemana nyarinya?
Setelah mereka berjumpa, berkeliling mencari Nabi Adam sampai berjumpa dengan Nabi Adam. Fayaquluna, maka mereka manusia yang banyak itu pada berkata, ya abal bashar, wahai bapak kami manusia, wahai bapak kami semua. Kau adalah bapaknya manusia. Al-amru alaina, keadaan kami sudah sangat menderita. Seperti ngomong ini, lihat nih keadaan gua, lihat nih keadaan kami, wahai Nabi Adam, wahai ayah kami, wahai bapak kami semuanya. Syadidun, sangat berat yang kami alami. Wa antal ladzi khalaqaka Allahu biyadihi, dan engkau wahai bapak kami, engkau diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya. Wa asjadaka lakal malaika, maka malaikat bersujud kepada engkau. Fa nafakha fika min ruhih, dan Allah meniupkan langsung kepada engkau ruhnya. Isfa' lana, mintakanlah pertolongan untuk kami. Tolonglah kami wahai Nabi Adam fi faslil qadha, di dalam tempat pemutusan hukuman ini. Isfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana, mintakanlah kepada Tuhanmu, Tuhan kita, untuk segera membuat keputusan. Ini mau diapain di sini gitu loh. Diputusin, ini dihukum, digebukin, dilemparin, mau diapain? Jangan didiemin doang. Bayangin nanti ya, 1000 tahun didiemin. Wa yaqulu lastu hunaka inni qad ukhrijtu minal jannati bi khati'ati wa innahu laisa yuhimmunil yawma illa nafsi walakin alaikum binuhin fa innahu awwalul mursalin. Nabi Adam jawab, wahai anak-anakku semua, cucu-cucuku semua, keturunanku semua, tidaklah aku berhak atas syafaat itu. Aku nggak bisa nolongin kamu. Coba. Lah kok bisa, kan engkau bapak kami, engkau telah dijadikan oleh Allah, langsung ditiupkan ruh, engkau orang yang langsung disujudi malaikat. Bagaimana Allah nggak akan mengabulkan permintaanmu wahai Nabi Adam? Dan Nabi Adam, aku punya salah, banyak salahnya saya ini. Nabi Adam mau menjelaskan tentang bagaimana yang diberitakan oleh Allah bahwa Nabi Adam itu punya salah. Padahal salahnya Nabi itu diampuni sebelumnya dan setelahnya. Para Nabi itu orang-orang yang mendapatkan ampunan dari sebelumnya dan setelahnya. Hingga para Nabi itu maksum, terlindung, terjaga. Nah kok ngomongnya begini Nabi Adam? Ya, Nabi Adam mau menunjukkan bahwa antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain itu saling memuliakan. Nggak ada yang gue yang paling mulia, nah ini mah Nabi ngapa? Kelas, nggak ada. Nabi Adam, saya nggak bisa ngasih, coba kamu ke Nabi Nuh. Nah orang baca hadis ini menekankan nggak bisanya Nabi Adam gara-gara apa? Dosanya. Oh rusak ini, nggak boleh. Walaupun Nabi Adam ngomongnya saya nggak bisa, saya ini banyak dosanya. Tapi ya barangkali aja kamu bisa, kamu coba pergi ke Nabi Nuh, barangkali dia bisa nolongin kamu. Kenapa? Dia adalah yang pertama-tama menjadi Rasul. Kok Rasul pertama Nabi Nuh? Rasul pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh dituduh di sini Nabi Nuh? Kata Nabi Adam, Rasul pertama itu Nabi Nuh. Padahal setelah Nabi Adam siapa?
Ya? Gimana sih? Nabi Adam, Nabi Idris. Terus Nabi Nuh, baru Nabi Hud. Berarti ada siapa ini loncatnya? Nabi Idris. Sebelum Nabi Nuh. Berarti Nabi Idris dan Nabi Adam Rasul bukan? Gimana sih lo? 25 Rasul termasuk Nabi Adam enggak? Bukan, iya. Enggak jelas juga nih. 25 nabi. Lah iya kan, 25 itu Nabi dan Rasul. Nabi Adam termasuk Rasul. Kalau mau Nabi Adam, ulul azmi, Rasul 10 atau berapa gitu. Gimana sih? Beb Fakih jawab yang di Hadramut ngaji gitu. Jadi jangan sampai kita mengatakan Nabi Adam nggak bisa ngasih syafaat gara-gara dosa, jangan. Itu akidah yang rusak namanya. Akidah kita punya pemahaman bahwa Nabi Adam orang yang maksum, dijaga oleh Allah. Terus Nabi Adam disebut sebagai Nabi Nuh disebut sebagai Rasul yang pertama, maksudnya yang pertama mengajak orang masuk Islam itu Nabi Nuh. Sebelumnya gimana? Sebelum Nabi Nuh gimana? Nggak ada orang kafir gitu. Nah, orang pertama siapa sih yang lahir? Yang turun? Nabi Adam. Punya anak. Anaknya kafir? Ya enggak lah. Dididik sama Nabi Adam, anaknya muslim. Punya anak lagi muslim, punya istri muslim. Terus tuh sampai cucu muslim. Selagi masih hidup Nabi Adam, terjaga semuanya muslim. Sampai meninggal Nabi Adam, ganti Nabi Idris, masih muslim semua. Masih generasinya dekat namanya. Begitu meninggal Nabi Idris, sampai ke Nabi Nuh lama jaraknya. Ditinggalkan mereka oleh para ulama, para nabi, sampai rusak, maksiat, sampai ada yang kafir, saling bunuh, mulai berantakan tuh. Turun lagi Nabi Nuh, baru ngajak mereka masuk Islam. Maka disebut Rasul yang pertama. Maknanya Rasul yang pertama ngajak orang masuk Islam gitu loh. Bukan Rasul yang pertama membawa hukum, bukan. Kalau yang bawa hukum, Nabi Adam udah bawa hukum. Nabi Adam datang sudah bawa mana wajib, mana haram, mana sunnah, mana makruh, mana mubah. Nabi Idris juga sama bawa hukum. Kenapa? Rasul pasti bawa hukum, mana wajib, mana haram, mana sunnah, mana makruh. Lah Nabi Nuh bawa apa? Ya bawa hukum. Tapi selain bawa hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, Nabi Nuh adalah orang yang pertama mengajak manusia masuk agama Islam, termasuk anaknya diajak masuk orang. Lalu manusia berbondong-bondong menuju Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama? Bertahun-tahun lagi nyari Nabi Nuh di sana nih. Dan Nabi Adam pindahnya, Nabi Nuh cari terus bertahun-tahun lagi nyari, bukan terus sebelahnya doang. Nabi Adam sini, Nabi Nuh sebelah situ, enak banget kayaknya, enggak, lama bertahun-tahun lagi. Fayatuna Nuhan fayaquluna lahu isfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana
Lalu mereka datang ke Nabi Nuh dan meminta kepada Nabi Nuh, ya Nabi Nuh, mintakanlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu agar dia mau menetapkan hukuman di antara kami, membuat keputusan hukum di antara kami. Ini putusannya apa nih? Neraka apa surga, biar diputusin. Masa ngambang begini nggak ada keputusan gimana? Fayaqulu, maka berkata Nabi Nuh, lastu hunaka inni da'autu da'watan aghraqat ahlal ardi wa innahu lasta yuhimmunil yawma ila nafsi walakin u'tu ila Ibrahim alladhi ittakhadahu Allahu khalilan. Maka Nabi Nuh menjawab, aku saat ini, hari ini tidak bisa memberikan syafaat kepada engkau. Saat ini aku nggak bisa ngasih syafaat kepada engkau. Kenapa? Sungguhnya aku telah berdoa dengan meminta kepada Allah agar menenggelamkan seluruh penduduk bumi, dan aku merasa bersalah. Ya Allah, ini umat ini diajak ngomong nantang ya Allah. Katanya kalau memang kamu bisa, Tuhan kamu itu akan menghukum, hukum aja Nuh, coba tunjukkan hukumannya apa. Nantang ya Allah. Maka ya Allah, tenggelamkan mereka semuanya. Baru diperintah untuk bikin kapal. Meminta kepada Allah untuk menenggelamkan semua dianggap suatu kesalahan. Nabi Nuh merasa bersalah gitu loh. Manusia tenggelam ini dosa saya. Kenapa? Saya yang minta kepada Allah agar ditenggelamkan. Gara-gara itu Nabi Nuh nggak bisa ngasih. Ya nggak begitu. Bukan berarti doa Nabi Nuh itu menenggelamkan orang banyak. Memang ketetapan yang ada, Allah menetapkan akan menunjukkan mukjizat kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengatakan bahwa bukan karena apa-apa saya nggak bisa ngasih syafaat, dosa saya banyak. Beda sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilemparin, diludahin, sampai disakitin, berdarah-darah. Mudah-mudahan anak cucunya dapat hidayah ya Allah. Ini beda tingkatan gitu loh. Jadi antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, tingkat kesabarannya kadang berbeda-beda hingga ada namanya ulul azmi gitu loh, orang yang paling banyak mendapatkan musibah, hingga mereka paling penyabar di antara para nabi. Maka Nabi Nuh nggak bisa ngasih syafaat, sama, bukan karena dosa, bukan karena apa. Jadi jangan sampai mengatakan Nabi Nuh aja nggak bisa ngasih syafaat kayak Nabi Adam karena sama-sama punya dosa. Nggak boleh begitu. Nanti dijelaskan di akhir. Tapi Nabi Nuh masih ngasih referensi. Coba saja kamu ke Nabi Ibrahim. Nanti menunjukkan Nabi Nuh, Nabi Adam memuliakan Nabi Nuh. Nabi Nuh memuliakan Nabi Ibrahim. Terus ini tiap Nabi memuliakan Nabi yang lain. Fayatuna Ibrahim fayaquluna ishfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Maka manusia semuanya setelah bertahun-tahun mencari, ketemulah mereka ke Nabi Ibrahim dan minta ke Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, mintakanlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu agar dia memutuskan hukuman di antara kami. Apa jawab Nabi Ibrahim? Fayaqul lastu hunaka inni qad kadzabtu fil islami thalathan kadzabat wa hiya yaqulu inni sagim
wa yaqulu bal fa'alahu kabiruhum hadha wa yaqulu limra'atihi innahu uhti wa laysa yuhimmuni al-yawma illa nafsi walakin u'tu Musa alladhi kallamahu Allahu taklima. Apa jawab Nabi Nuh ketika didatangi oleh orang-orang ini? Wahai Nabi Nuh, tolong kami. Apa jawab Nabi Nuh? Aku tidak berhak saat ini memberikan syafaat. Kenapa? Sesungguhnya aku telah berdusta di dalam Islam sebanyak 3 kali. Saya pernah bohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Mana kebohongannya? Yang pertama, ketika aku dipanggil oleh Namrud, maka aku mengatakan, bilang kepada Namrud, aku sakit. Padahal enggak sakit. Kata Nabi Ibrahim, saya bohong waktu itu. Artinya mengucapkan kata-kata bohong. Padahal kebohongan Nabi pada masa itu bukan menghindari hukuman, bukan menghindari kesusahan, menghindari bahaya, bukan. Terpaksa dia bohong enggak, tapi hujjah untuk menyadarkan orang lain. Terus bohong yang kedua ketika ditanya tentang siapa yang menghancurkan patung-patung ini Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya yang besar ini yang ngancurin. Saya bohong lagi, katanya. Itu bukan bohong, itu hujjah namanya. Yang ketiga, ketika aku ditanya tentang siapakah perempuan yang bersamamu hai Ibrahim, ini saudara perempuanku, padahal istriku. 3 kali kebohongan. Itu masyhur Nabi Ibrahim masih pernah bohong. Kurang ajar, Nabi Ibrahim pernah bohong katanya. Anggap Nabi kayak dirinya maksudnya. Jadi bohong yang Nabi adalah hujjah. Hingga jangan sampai dikatakan Nabi Ibrahim nggak bisa ngasih syafaat gara-gara pernah berbuat dosa. Nggak ada Nabi dosa, nggak. Nabi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim masih memuliakan nabi-nabi yang lain dengan mengatakan, coba datang ke Nabi Musa alaihi salam. Fayatuna Musa fayaqulu lastu hunaka inni qataltu nafsan bi ghairi haqqin laisa yuhimmuni al-yawma ila nafsi walakin u'tu Isa ruhallahu wa kalimatuh. Ketika Nabi Musa didatangi, wahai Nabi Musa, tolonglah kami mintakan syafaat kepada Allah. Kata Nabi Musa, hari ini aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu karena aku telah membunuh seorang manusia tanpa salah. Kepret pek kek. Nabi Musa yang ngepret ente. Jadi ada orang Yahudi sama orang Kipti, anak buahnya Fir'aun, berantem. Kipti itu Mesir, Yahudi Bani Israel, berantem. Nabi Musa datang nengahin dikepret pek kek, mati. Kata gini, Musa kok dibunuh? Enggak, pelan, mati. Udah disimpan rahasia tuh, jangan sampai bocor nih, kalau Fir'aun tahu habis saya ini. Udah. Nggak lama berantem lagi orang tadi, Yahudi tadi. Disamperin Nabi Musa, ketemu lagi. Emang ente tukang berantem, nggak taunya. Udah jangan berantem, dijolok sama Nabi Musa. Ngomong, Musa, ente dorong saya mau mukul saya biar mati kayak yang dulu. Ngomong depannya orang-orang nih, lu mukul saya kenceng, pengen saya mati juga Musa kayak yang dulu itu. Oh ente Musa yang bunuh, loh ramai itu langsung disebarin, lapor ke Fir'aun yang bunuh
Musa, tangkep Musa. Langsung cabut Musa. Musa pergi ke tempat Nabi Allah Syuaib sampai kawin sama anak Nabi Syuaib. Itu bunuh orang pada masa itu. Nah, hukumnya apa Nabi bunuh orang? Pada masa itu belum berjalan hukum, belum dijelaskan mana hukum-hukum yang dibawa seorang Rasul. Ini belum diatur hukum ini, belum diatur hukum ini, belum diatur hukum ini. Ketika belum diatur kan berarti belum ada kesalahan. Maka jangan sampai kita mengatakan Nabi Musa nggak bisa ngasih syafaat gara-gara pernah bunuh orang. Oh, nggak begitu. Terus Nabi Musa ngomong lagi, ya udah kamu coba datang kemana? Nabi Isa alaihi salam. Fayatunahu fayaqulu ini ittakhadtu wa ummi ilahaini min dunillahi wa inni la yuhimmunil yawma illa nafsi walakin ara'aitum in kana li ahadikum bidha'atun wa ja'alaha fi kisin summa khatama 'alaiha akana yasilu ila ma fil kaisi hatta yufaddalul khatmu. Nabi Isa didatangi, kata Nabi Isa, aku tidak bisa ngasih syafaat hari ini. Kenapa? Aku telah menjadikan diriku dan ibuku disembah oleh banyak manusia. Aku salah besar, kata Nabi Isa. Yang ngomong siapa ini? Tapi kan nggak begitu. Bukan Nabi Isa, sembah saya ya, sembah. Kan nggak begitu. Jadi jangan dikatakan kesalahan ini membuat Nabi Isa nggak bisa ngasih. Ini bukan kesalahan, nggak ada kesalahannya begitu. Tapi Nabi Isa ngomong, kan kalau nabi-nabi yang lain kan ngomongnya coba Nabi Adam ke Nabi Nuh, Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, nggak ke Nabi Isa. Muhammad selesai namanya itu mah. Coba kamu ke Muhammad, bukan coba-coba, emang dia, bukan coba-coba. Kalau yang lain kan Nabi Adam, coba kamu ke Nabi Ibrahim, Musa. Coba kamu ke Nabi, coba barangkali. Kalau Nabi Isa, ya enggak, coba kamu ke Nabi, enggak. Nabi Isa ngomong begini, kalau kamu memiliki, di antara kamu memiliki sejumlah barang, lalu barang itu dimasukkan ke dalam kotak, kemudian kotak itu ditutup dengan rapat, yang di dalam kotak itu ada kantong yang tadi kamu pegang telah kamu masukkan, maka apakah kantong itu kamu dapat mengambil sesuatu di dalamnya, atau bisa mengambil kantong yang di dalamnya sebelum membuka segel penutupnya? Bisa nggak? Nggak bisa. Kamu punya barang, taruh di kantong, terus kantongnya kamu masukin kotak peti ditutup, kunci, kantongin. Kalau kamu mau ambil barangnya, kantongnya caranya gimana? Pakai kuncinya. Terus buka, ambil kantongnya. Fayaqulu inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatmul anbiya wa qad wafal yauma
wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar utuh. Nabi Isa mengatakan, apakah bisa seseorang mengambil barang di dalam kotak tanpa buka segelnya? Ya enggak bisa gitu loh. Lalu Nabi Isa ngomong lagi, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Sungguhnya telah terlaksana pada hari ini dan sungguh Allah mengampuni baginya segala dosa-dosanya. Maka Nabi Muhammad SAW adalah yang memegang kunci tersebut. Fayatunahu, megang kunci tersebut. Jadi alasannya apa? Alasan nabi nggak bisa ngasih syafaat apa? Alasan semua nabi nggak bisa ngasih syafaat apa tadi? Nggak pegang kunci gitu. Barang saya dalamnya ada barang saya, tapi kuncinya bukan saya yang pegang, gitu loh. Datang dulu ke Nabi Muhammad, setelah dibuka, nah ada barang saya di situ, saya ambil dah buat kamu nih, gitu. Nabi Adam yang ngasih syafaat, Nabi Nuh ngasih syafaat, semua nabi ngasih, jangankan para nabi. Para wali, para guru, orang tua itu bisa ngasih syafaat. Tapi nunggu syafaat dibuka sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatunahu, maka manusia yang banyak mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqulu ana laha ummati summa ya khairu sajidan tahtal arsy kasujud salah. Lalu Nabi Muhammad bersabda, akulah yang akan beri syafaat. Sini semua, sini. Nah, yang lain sampai mengatakan ummati datanglah kepadaku. Kemudian Nabi bersujud dalam keadaan sujud di bawah arsy singgasananya Allah, seperti sujud ketika sholat. Fayaqulu ya Muhammad irfa' ra'saka wasal tu'ta washfa'tu syafa'. Maka wahyu Allah turun. Allah berfirman langsung ke Rasulullah. Firman-Nya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah sesuatu yang engkau minta, pasti akan kuberikan apapun yang kau minta, dan pasti engkau akan diperkenankan memberikan pertolongan, namanya syafaat. Fayarfa'u ra'sahu, maka Rasulullah mengangkat kepalanya, wa yashfa'u fi faslil qadha, lalu membuat keputusan hukum untuk semua manusia. Barulah manusia seneng. Kenapa? Sudah ada keputusan hukum. Mau diapain nih saya di sini? Summa inna ahlal mauqifi yansarifuna min ahadal mauqifi ilal hisab. Maka setelah keputusan itu ada, maka semua manusia di padang mahsyar segera dipindahkan ke tempat persidangan. Jadi, ngumpul di halte dulu, ruang tunggu, terus digeser ke tempat persidangan. Fala yanalu syai' min hadzal haulil anbiya wal auliya wala sairil ulama, dan tidak sekalipun huru hara ini
menimpa para nabi, menimpa para aulia, dan menimpa seluruh kalangan ulama. Mereka ruang tunggunya AC, VIP. Jadi kalau main di stasiun itu ada ruang tunggu macam-macam. Ada ruang tunggu VIP ke bandara ya, ada ruang tunggu yang ekonomi, ruang tunggu yang boleh ngerokok, ada yang nggak boleh ngerokok. Tinggal milih tuh. Kadang ente dikasih yang ini VIP pak, nggak saya sini aja lah, yang bisa ngerokok lah. Emang suka di neraka ente, emang ada sukanya. Di surga nggak senang yang VIP, maunya yang gerah-gerah. Liqaulihi ta'ala la yahzunuhumul fawz la yahzunuhumul faza'ul akbar wa huwa aminuna min adzabillahi walakinnahum yakhafuna khawfan ijlalan wa i'dham. Maka sesuai dengan firman-Nya Allah, mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar. Siapa mereka ini? Ya, para nabi, para wali, para kiai, para ulama. Terus mereka adalah orang-orang yang aman dari azabnya Allah, akan tetapi mereka tetap takut kepada Allah dan takut karena membesarkan dan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut kenapa? Ta'ziman wa ijlalan, karena mengagungkan Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila innal ladzi yadhhabu ilal anbiya li talabi syafa'ah ru'usaul ahlil mauqif. Diceritakan bahwa yang mendatangi para nabi untuk minta syafaat adalah pimpinan-pimpinan manusia, bukan manusia miliaran orang datang semua jak-jak, enggak. Yang datang dipilih pemimpin mereka. Ya cukuplah ketua, sekretaris, bendahara lah gitu. Namanya diwakilin itu maksudnya. Wa ma baina ityanihim min baniyin ila bani alfa'am tuh, min nabiyin ila nabiyin alfa'am. Dan jarak di antara mereka ketika mendatangi satu nabi dengan nabi yang lain waktunya 1000 tahun. Wa qila alladzi yas'alil anbiya'i fi talabil syafa'ah al ulama'ul amilun. Ada yang mengatakan orang yang berusaha mendatangi nabi untuk minta syafaat adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ada yang mengatakan pemimpin manusia, ada yang mengatakan para ulama. Wahadihi, maka yang demikian ini asyafa'atu ta'ummu jami'al khalqi min insin wa jinnin wa mu'minin wa kafirin min hadhil ummati wa min ghairiha. Maka adapun syafaat yang tadi, ya, namanya syafaat kan, Nabi ngasih pertolongan agar ada keputusan hingga semua manusia dipindahkan ke padang. Itu permintaan Nabi, ya Allah putusin, ya Allah ini gimana putusin, ya udah putus, pindah. Itu namanya Allah menjadikan keputusan setelah diminta oleh Nabi Muhammad SAW.
Nabi sujud, kata Allah, bukan waktunya sujud, sudah nggak ada waktu sujud sekarang. Kenapa? Nggak ada perintah sholat. Sujud hanya untuk bangun, minta, saya kasih syafaat untuk kamu. Maka syafaat yang diberikan waktu itu adalah syafaat yang diberikan Nabi secara umum ke seluruh manusia, mau yang kafir, mau yang mukmin, mau jin, mau manusia, semuanya ditolong dipindahkan dari padang mahsyar ke tempat persidangan. Walidzalika tusamma syafa'atal uzma. Maka syafaat yang tadi itu khusus, satu syafaat doang tuh yang nolong, nggak ada yang lain yang bisa tuh. Itu namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Nggak ada yang punya syafaat itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya syafaatul uzma. Wa hiya awalul maqamil mahmud, dan syafaat ini adalah syafaat yang disebut permulaannya namanya maqamal mahmud. Apa itu? Yaitu kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang terpuji. Ai alladzi yahmaduhu fihil awwaluna wal akhirun. Syafaat ini disebut namanya syafaatul uzma. Dengan syafaatul uzma yang Allah berikan sama Nabi Muhammad, Nabi yang lain ada enggak? Nabi yang lain dapat ini enggak? Dapat syafaatul uzma enggak? Enggak ada. Dapat syafaat yang lain, bukan syafaatul uzma. Artinya pembuka kunci khusus Nabi Muhammad SAW, enggak ada yang lain yang diberikan kesempatan. Dengan Nabi memberikan syafaatul uzma, Nabi dapat apa? Maqamal mahmud. Apa itu? Nabi dipuji oleh seluruh manusia. Yang kafir muji Nabi, yang mukmin muji Nabi, yang jin muji Nabi, yang manusia semuanya. Dari yang pertama diciptakan sampai yang akhir diciptakan, semua muji Nabi. Kalau nggak ada Muhammad, kita nggak akan keluar dari sini. Kalau nggak ada Muhammad, kita udah payah. Kalau itu terus berlaku terus. Mulai kapan itu? Mulai dipindahkannya manusia, bergeser dari padang sampai seluruh manusia masuk surga semua, masuk neraka semua, baru nggak ada yang ngomong syafaat tadi lagi. Selagi masih di luar, ini kalau nggak ada Muhammad, belum sampai sini kita, aduh, terus itu diomong terus, makasih Muhammad, makasih Rasulullah, makasih Muhammad, makasih Rasulullah. Merasa tidak ada satupun yang bisa nolong kecuali Rasulullah. Hingga semua berterima kasih, memuji-muji Rasulullah. Maka itu namanya pujian yang agung. Ente menang catur, dipuji sekampung aja bangganya luar biasa. Dikarak dari ujung kampung ke tempat kelurahan, pedenya. Ini ente dipuji sama manusia sejagat raya, nggak cukup manusia, sak jin-jinnya muji. Wah, apa nggak istimewa itu? Namanya apa? Maqamal mahmud. Wa akhiru istaqarruhu awal jannati fil jannati wa ahli nari fin nar. Dan akhirnya syafaat ini setelah seluruh manusia masuk surga semuanya dan manusia masuk neraka semuanya. Wa yajma'ul anbiya'u hina idzin tahta liwa'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua para nabi ini
berdiri di bawah bendera panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hanya dapat satu panji, hanya ada satu panji, satu bendera, itu benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya faslul qadha. Jadi bukan para nabi nggak bisa ngasih syafaat gitu loh. Tapi yang akan dibuka dulu pertama syafaatul uzma, dipindahkan dulu dari padang mahsyar ke tempat. Nah, setelah di tempat persidangan baru ada syafaat yang lainnya gitu loh. Nabi Adam ngasih syafaat, Nabi ini ngasih syafaat. Terus berarti syafaatul uzma untuk siapa ini? Syafaat yang agung ini untuk siapa? Yang dapat siapa? Jadi kamu perlu nggak doa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat syafaatul uzma, perlu nggak? Perlu nggak doa? Orang kafir aja dapat. Orang kafir aja, lah ngapain minta-minta lu? Banyak kiai nggak ngerti, kiai aja nggak ngerti, apalagi lu, apalagi orang kaya ente. Kiai doanya, ya Allah mudah-mudahan bersyafatul uzma. Gimana sih orang? Yang kafir kita dapat. Ya usah diminta. Yang diminta syafaat yang lain, jangan yang ini. Itu dong. Syafaat yang lain masih banyak. Syafaat apa yang lain? Nanti kita ceritain. Syafaat yang khusus namanya. Ini yang umum, gitu loh. Yang diminta yang khusus. Itu pada posisi saat itu, pada posisi saat yang dibutuhkan. Kapan? Ya di pada saat dibutuhkan minta. Enggak juga ya. Lah ini minta sama siapa? Yang meminta kepada para rasul siapa tadi? Bendara, ketua. Kan berarti orang-orang khusus yang minta ke sono. Nah, itu begitu. Jadi kalau kamu minta syafaat, ya minta syafaat yang lain yang umum gitu loh, bukan syafaat khusus. Yang khusus bukan yang umum. Yang umum itu akan diberikan untuk semuanya. Yang kafir dikasih, yang jin dikasih, yang manusia dikasih, yang mukmin dikasih. Nah, kalau yang khusus seperti apa? Menaikkan derajat di surga, memintakan ampun dosa, mengangkat orang di neraka, direndahkan hukumannya, dibebasin dari neraka. Itu syafaat itu tuh yang mau kita minta, yang kita berharap bisa diampuni, diringankan, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini mendapat syafaatnya Rasulullah SAW, mendapatkan keringanan, mendapat kemuliaan di surga, mendapat ampunan dari dosa, mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kumpul bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر ربي ومولودينا وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله البدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.